Assalamualaikum Bunda. Pada video kali ini saya akan membagikan resep tentang membuat roti manis yang lagi viral dengan menggunakan susu kental manis. Hasilnya sangat lembut seperti kapas. Jadi tanpa gula dan tanpa telur. Rasanya sangat enak dan pas di lidah. Penasaran? Simak terus ya videonya, jangan di skip. Subscribe dulu ya yang belum subscribe. Terima kasih. Terlebih dahulu kita siapkan bahannya. Kemudian siapkan wadah. Masukkan susu cair dingin. Kemudian susu kental manis. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian tambahkan garam, ragi instan, kemudian aduk rata. Selanjutnya, masukkan tepung terigu protein sedang, lalu aduk dengan menggunakan sendok spatula sampai semuanya tercampur rata. Kemudian kita mix sebentar. Nah, setelah masuk mentega, kemudian kita mix sampai bahannya menjadi kalis dan elastis. Untuk penggunaan mixernya seperti ini ya Bunda. Jadi untuk mengaduknya kita angkat mixernya ke atas dan ke bawah. Karena adonannya berat, jadi kalau dipaksakan tidak diangkat seperti ini, nanti sendok garpunya akan menjadi patah dan mixernya akan menjadi panas. Setelah kalis seperti ini, kemudian mixernya dimatikan. Kalisnya seperti ini, jadi seperti lapisan selaput ya Bunda. Kemudian adonannya ditutup dengan menggunakan serbet selama 30 menit. Setelah 30 menit hasilnya seperti ini, kemudian dikempeskan, lalu adonannya dibulatkan, kemudian siapkan plastik silikon di atasnya, kemudian diletakkan. Kemudian ambil pisau untuk memotong. Di sini adonannya dibagi menjadi 9 bagian. Untuk setiap adonan, kalau mau ditimbang sama banyak, ini beratnya sekitar 72 sampai 73 gram. Ini kira-kira adonannya ada seberat 650 gram ya Bunda. Kemudian dipotong seperti ini. Setelah ditimbang sama banyak, kemudian adonannya diambil, bisa dibulatkan seperti ini atau ditarik bagian bawahnya dan dicubit-cubit bagian atasnya, lalu diletakkan di atas matras.
Kemudian lakukan sama seperti yang pertama dan dilakukan sampai selesai ya. Kemudian setelah bulat, ini kita diamkan lagi selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit, adonan sebagiannya ditutup ya biar tidak kering. Kemudian ambil rolling pin atau alat penggiling, digiling secara manual dan kita giling secara memanjang. Kalau adonannya agak lengket, bisa ditambahkan atau ditaburkan dengan tepung terigu. Kemudian bagian sisi kanannya yang memanjang digulung-gulung, kemudian ditekan bagian tengahnya biar dia menyatu. Kemudian bagian akhirnya dicubit-cubit supaya bagian gulungannya tidak terbuka dan menyatu. Kemudian bagian ujungnya itu ditarik agak memanjang. Dan bagiannya agak menjadi kecil. Kemudian dicoba lagi, caranya seperti ini. Kalau lengket ditaburin dengan tepung terigu alasnya, jadi biar memudahkan untuk menggilingnya. Digiling secara memanjang, kemudian bagian sisi kanan yang memanjang digulung, kemudian ditekan-tekan bagian kemudian bagian akhirnya dicubit-cubit seperti ini, lalu ujungnya ditarik kembali biar memanjang dan mengecil. Kemudian disisihkan. Setelah selesai, kemudian adonan yang memanjang tadi digiling lagi secara memanjang, tapi bagian bawahnya agak lebar ke bawah ya Bunda. Kemudian digulung secara perlahan. Kemudian cubit bagian ujungnya. Kemudian siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm yang udah dialasin dengan kertas roti atau margarin. Lalu letakkan di dalam loyang dan disusun seperti ini ya. Nah, dicoba lagi ya Bunda. Jadi adonannya saya giling secara memanjang, tapi bagian ke bawahnya agak tebal, agak melebar. Bagian ujungnya agak tipis. Kemudian digulung. Kemudian diletakkan di dalam loyang. Setelah selesai, disusun seperti ini. Kemudian ditutup dengan menggunakan serbet selama 1 jam menjadi 2 kali lipat adonan.
mengembang menjadi 2 kali lipat. Kemudian sebelum dibakar, ini diolesin dengan susu cair full cream, lalu diolesi di atasnya seperti ini ya. Kemudian dibakar. Ini ovennya 15 menit sudah saya panaskan. Nah, ini hasilnya ya, sangat cantik. Kemudian setelah kita keluarkan dari oven, lalu diolesin dengan margarin supaya hasilnya lebih mengkilat dan lebih cantik. Jadi selagi panas langsung diolesin dengan margarin. Selanjutnya saya coba untuk menyobeknya. Ini roti sangat halus seperti kapas dan sangat berserat, padahal tanpa telur dan tanpa gula. Dan roti ini sangat enak dan sangat manis pas di lidah. Tuh, seratnya sangat halus. Selamat mencoba ya. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.